Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ida yawma jaza'in wa thawab yakhlau fihi 'ala al-'abidina hulal ar-radha wa yulbisuhum fihi min ihsanihi jamil ath-thiyab wa yukrimuhum fihi bi ajril kasbi wa yaghfiru lahum fihi sayyiatil iktisab. Nahmaduhu ta'ala 'ala at-tawfiq lima amarna bihi fi nahari Ramadan min tarki at-ta'ami wasyarab, wa nashkuruhu 'azza wa jal yassara 'alaina qiyam Ramadan bi salati at-tarawih wa tilawati al-kitab, wa nas'aluhu al-mazida min fadlihi wa an yaftah lana min al-khairi kulla bab wa yu'inana ala dhikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wa an yasluga bina fi sairil awqat sabilas sawab. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'ala al-ida yawma aklin wa syurbin wa ba'al wa amarna fihi al-muslima bit-tawsi'i ala nafsihi wal ahli wal 'iyal wa harrama sawmahu wa nadaba fihi al-mu'minina ila at-tasadduqi bil malil halal. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-man'utu bi asyrafil khisal wa a'la banil insan fi darajatil kamal yuraghibu fi salihil a'mal wa yad'u ila Allah bilisanil hali wal maqal. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa tubu ilaihi wastaghfiruh wa'buduhu wa ati'uh wa kabbirullaha wa halliluh wa majjiduhu wa hamiduh wasilul arham ayyuhal muslimun fa innaha minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya kita semua dihantarkan secara perlahan namun pasti menuju titik fitrah, titik penciptaan kita yang bersih dan suci. Kata fitrah diambil dari kata fatara yafturu yang artinya menciptakan. Karena itu tidak mungkin manusia mencapai kesempurnaan dirinya tanpa kembali ke titik asal ia diciptakannya. Itulah titik di mana manusia benar-benar menjadi manusia, bukan manusia yang penuh dengan lumpuran dosa dan kejahatan, bukan pula manusia yang dipenuhi dengan gelimang kemaksiatan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman bagi manusia tetap komitmen dengan kemanusiaannya, yaitu manusia yang saling mencintai karena Allah, saling memperbaiki menuju keimanan sejati, saling tolong menolong menuju peradaban yang kokoh, saling membantu dalam kebaikan, bukan saling membantu dalam dosa dan kemungkaran. Allah mengutus nabi-nabi sebagai contoh terbaik bagaimana menjalankan kewajiban kepadanya. Tidak ada keselamatan kecuali hanya dengan mengikuti jejak para nabi. Tidak ada keberkahan kecuali bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah sebagaimana yang para nabi ajarkan. Itulah tuntunan fitrah, bahwa setiap manusia tidak akan bisa kembali ke titik fitrahnya tanpa mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh para nabinya. Nabi Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah penutup para nabi dan rasul.
Dengan demikian semua tuntunan yang dibawanya pasti seirama dengan fitrah manusia. Maka dengan mengikuti Nabi Muhammad secara utuh, kita akan menjadi manusia yang kembali kepada fitrah. Karena itu, setiap memasuki bulan Ramadan, kita harus berbicara mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani ibadahnya selama Ramadan. Sebab hanya dengan mengikuti jejaknya, kita bisa mencapai hakikat Ramadan secara mendalam dan sempurna. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain hanya lapar dan dahaga. Artinya bahwa ia dengan Ramadan tidak bisa kembali ke fitrahnya. Padahal semua rangkaian ibadah Ramadan adalah tangga kembali menuju fitrah manusia. Mengapa? Mengapa semua ibadah tidak bisa menghantarkan mereka ke titik fitrah? Di manakah letak salahnya? Jawabannya tentu ada pada manusianya sendiri. Sebab ternyata masih banyak orang masuk Ramadan tidak maksimal menjalankan ibadah-ibadahnya yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Banyak orang masuk Ramadan sekedar dengan semangat ritual saja, sementara hakikat keilmuan yang harus dijadikan bekal selama Ramadan diabaikannya. Banyak orang memasuki Ramadan semata-mata hanya menahan lapar dan dahaga di siang hari, sementara di malam hari mereka kembali ke perbuatan-perbuatan dosa. Banyak pula orang memasuki Ramadan dengan semangat di awal-awalnya saja, sementara di akhir Ramadan di mana Rasulullah beriktikaf dan memburu Lailatul Qadar, malah ia sibuk dengan permainan-permainan yang tiada guna. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah bahwa banyak orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan pergi, semua ibadah itu lenyap seketika dari permukaan. Masjid-masjid yang tadinya ramai dengan salat malam dan salat berjamaah, setelah Ramadan kembali kosong dan sepi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada ajaran bahwa kita wajib mentaati Allah dan Rasulnya hanya di bulan Ramadan saja. Setelah itu kita kembali berbuat dosa. Ramadan merupakan titik tolak kembali ke fitrah sejati. Artinya bahwa dari Ramadan kita bangun komitmen ketaatan seumur hidup, seperti ketaatan selama Ramadan. Dalam surah An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini sebuah pelajaran yang sangat mahal harganya. Allah merekam kisah seorang wanita yang hidupnya sia-sia. Dari pagi sampai sore ia hanya memintal benang. Sore harinya ketika pintalan itu sudah selesai, ia cerai-beraikan kembali. Perhatikan, Allah melarang agar akhlak wanita tersebut tidak terulang kembali. Selalu mengingatkan agar kita selalu beristiqomah. Ketika salah seorang sahabatnya minta nasihat yang bisa dijadikan pegangan seumur hidupnya, maka Nabi menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Demikianlah setiap tahun kita menjalani ibadah Ramadan dengan penuh semangat siang dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tegakkan sholat malam. Tetapi benarkah nuansa ketaatan itu akan terus bertahan seumur hidup kita? Atau ternyata itu hanya untuk Ramadan saja? Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin ke masjid, tetapi begitu Ramadan habis seakan-akan dia tidak kenal masjid lagi. Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin membaca Al-Quran,
Tetapi begitu Ramadan selesai, Al-Quran dilupakannya begitu saja. Mirip kisah wanita yang Allah ceritakan di atas. Selama Ramadan, ketaatan dirangkai. Begitu Ramadan habis, semua ketaatan yang indah itu dicerai-beraikannya kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita semuanya mencita-citakan masyarakat yang bersih dan negara yang bersih pula. Itulah yang kita kenal dengan masyarakat madani. Tetapi itu semuanya hanyalah mimpi tanpa adanya pribadi yang bersih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sejak dini menyerukan lahirnya pribadi dan rumah tangga yang bersih. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan langkah-langkah praktis bagaimana menuju masyarakat yang baik, yaitu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebab kedua unsur inilah yang menjadi pilar pokok sebuah masyarakat dan negara. Pribadi yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka adalah pribadi yang bersih. Bersih dari dosa-dosa kepada Allah, juga kesalahan-kesalahan terhadap sesamanya. Dari amalan Ramadan setidaknya ada 5 pelajaran penting yang harus kita pertahankan dalam hidup sehari-hari oleh setiap pribadi beriman, sehingga dengannya kelak akan lahir masyarakat yang bersih pula. Pertama adalah tarkul halal min ajlil ibti'ad anil haram. Artinya jauhi harta yang haram. Selama Ramadan kita telah berpuasa dari yang halal, maka tidak ada alasan untuk mengambil yang haram. Masyarakat yang hidup di atas harta haram adalah masyarakat yang rapuh. Dalam sejarah kita membaca hancurnya raja-raja terdahulu adalah karena kezaliman mereka terhadap rakyatnya. Banyak hak rakyat yang tidak dipenuhi. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 100, "Qul la yastabil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Katakanlah, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa harta haram itu sebagai al-khabith, kotoran yang menjijikkan. Artinya seandainya harta haram itu Allah tampakkan berupa kotoran, niscaya manusia yang berakal tidak akan mengambilnya. Karenanya tidak akan pernah sama dengan at-thayyib yang artinya halal lagi baik, sekalipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Mengapa? Sebab yang khabith akan merusak tatanan kehidupan, sementara yang thayyib akan menyebarkan kebaikan. Oleh sebab itulah Allah perintahkan agar bertakwa. Fattaqullaha ya ulil albab. Apa artinya? Artinya bahwa takwa tidak akan tercapai selama seseorang masih mengkonsumsi harta haram. Dengan kata lain, hanya dengan menjauhi harta haramlah seseorang akan kembali ke level takwa. Bila masing-masing pribadi bertakwa, otomatis rumah tangga akan bersih dari harta haram. Bila rumah tangga bersih dari harta haram, otomatis masyarakat akan bersih, dan lebih dari itu Allah akan melimpahkan keberkahannya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Yang kedua, al-isti'la 'alal hawa, artinya kendalikan nafsu dari maksiat. Selama Ramadan kita telah berhasil mengendalikan nafsu dari maksiat. Itu menunjukkan bahwa nafsu sebenarnya sangat lemah, bahwa manusia bukan makhluk yang dikendalikan nafsu, melainkan dialah yang harus mengendalikan nafsunya. Berbeda dengan binatang yang memang tidak punya akal, manusia adalah makhluk yang harus mengatur gejolak nafsunya. Dengan demikian, masyarakat yang hidup di atas bimbingan nafsunya adalah masyarakat binatang. Ia akan makan apa saja tanpa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ia berbuat apa saja tanpa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu di tengah masyarakat yang dibimbing nafsunya belaka, mereka menyebar makanan dan minuman haram seperti babi dan khamr. Bahkan itu dianggapnya biasa. Bukan hanya itu, perzinaan dihalalkan tanpa merasa berdosa sedikit pun. Inilah masyarakat yang rapuh. Dalam Al-Quran, Allah selalu menceritakan hancurnya kaum-kaum terdahulu adalah karena mereka hidup di atas kebebasan nafsunya. Mereka tidak menggunakan akal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah lagi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hanya dengan takut kepada Allah secara benar seseorang bisa mengendalikan nafsunya. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik, kekuatan nafsu dan kekuatan takut kepada Allah atau iman. Bila takutnya kepada Allah lebih kuat, maka terkendalikanlah nafsunya. Bila nafsu dapat dikendalikan, maka ia akan masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, bila takutnya kepada Allah lebih lemah, maka nafsulah yang akan dominan. Bila nafsu yang dominan, maka ia utamakan dunia daripada akhiratnya. Bahkan ia berani mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Inilah makna ayat 16 dan 17 dari surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Yang ketiga, as-saitarah 'ala syaitan, artinya tundukkan setan. Kita telah membuktikan bahwa selama Ramadan setan kita buat tidak berdaya. Lihatlah masjid-masjid penuh selama Ramadan. Malam harinya, terutama pada 10 malam terakhir, sepanjang malam masjid hidup dengan orang-orang beriktikaf dan sholat malam. Di rumah-rumah, kantor-kantor, dan di pusat-pusat ibadah
terdengar suara orang-orang sedang membaca Al-Quran, semua itu bukti yang nyata bahwa setan sebenarnya sangat lemah. Maka tidak pantas bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ia masih ikut setan dan sibuk dengan acara-acara setan. Masyarakat yang ikut setan tidak akan pernah kuat selamanya. Ia akan terus dipermainkan dan dijadikan bola pingpong oleh setan, karena tidak ada setan yang baik. Ia akan terus dibuat dalam kondisi tidak pernah stabil, karena setan memang suka masyarakat yang tidak stabil dan tidak baik. Yang keempat, at-ta'ah al-mutlaqah lillahi ta'ala, artinya bersungguh-sungguh ikut apa kata Allah. Selama Ramadan kita telah berhasil patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah perintahkan puasa, kita langsung berpuasa, padahal itu perbuatan yang sangat berat, sebab yang kita tahan adalah hal-hal yang sebenarnya halal dan boleh dikerjakan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi kita setelah Ramadan untuk tidak ikut apa kata Allah, sebab dialah Allah yang maha mengetahui, semua yang datang darinya pasti benar. Orang-orang yang tidak mengikutinya pasti akan celaka, karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah pula raja kelak pada hari pembalasan. Silahkan cari alasan untuk tidak ikut Allah, Anda pasti akan menemukan semuanya jalan buntu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menantang para jin dan orang-orang yang sombong, yang tidak mau ikut tuntunannya, menantang mereka supaya mereka mencari tempat pelarian kalau bisa. Silahkan tembus langit atau bumi jika bisa. Tetapi ternyata akhirnya mereka harus menyerahkan diri kepada Allah, apapun kondisinya, penuh dosa atau penuh amal soleh. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 33, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan." Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak bisa menembusnya melainkan dengan kekuatan. Dalam sejarah banyak contoh kaum terdahulu yang sombong, tidak mau ikut Allah, karenanya mereka menolak ajakan para rasul. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terang-terangan membunuh nabi-nabi Allah. Semua itu Allah hancurkan. Allah tidak pernah gentar dengan kekuatan apapun dari makhluknya. Allah juga tidak pernah takut akibat apapun yang akan terjadi ketika menimpakan azabnya kepada mereka. Dalam surah Al-Fajr ayat 6-13, Allah menceritakan kaum-kaum yang pernah Allah timpakan azab kepada mereka. Ini merupakan suatu indikasi bahwa tidak ada jalan bagi suatu masyarakat menuju sukses kecuali bersungguh-sungguh ikut apa kata Allah, bahwa tidak mungkin selamat suatu masyarakat yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Simaklah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad
yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lainnya, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka semeti adabnya. Yang kelima, al-hijratu minadz-dzunub, artinya tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ramadan adalah bulan perjuangan menjauhi dosa-dosa, dan kita telah berhasil membuktikan selama Ramadan untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Bahkan kita berusaha menjauhi sekecil apapun perbuatan yang sia-sia. Sia-sia artinya tidak mengandung nilai pahala sama sekali. Kita berusaha secara maksimal untuk menjadikan setiap detik yang kita lewati memberikan makna dan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat lidah kita basah dengan zikir, jauh dari pembicaraan dusta dan kebohongan. Pandangan kita selalu tertuju kepada ayat-ayat Al-Quran dan terjaga dari pandangan yang diharamkan. Langkah kita senantiasa menghantarkan kita menuju ke masjid, tangan kita banyak memberikan sedekah dan lain sebagainya. Masyarakat yang jauh dari dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, masyarakat yang penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang rentan, ibarat tubuh penuh dengan penyakit dan kotoran yang menjijikkan. Maka ia tidak produktif, bahkan tidak bisa diharapkan darinya kebaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya yang sangat terkenal, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, menyebutkan beberapa bahaya dosa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dosa akan memperlemah kesadaran akan keagungan Allah di dalam hati. Artinya seseorang yang penuh dengan dosa-dosa tidak akan bersungguh-sungguh lagi mengagungkan Allah. Kaki terasa berat untuk melangkah ke masjid, badan terasa sulit untuk bangun pada waktu fajar untuk melaksanakan sholat subuh. Telinga tidak suka lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Lama-kelamaan hati menjadi keras seperti batu, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Maka ia tidak sensitif atau tidak bergetar lagi dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dosa menghilangkan ruh cemburu. Maka ia tidak akan sensitif bila melihat orang-orang berbuat dosa. Ia tidak tersinggung lagi dengan istrinya yang auratnya dilihat semua orang. Bahkan ia sengaja mengizinkan untuk mempertontonkan auratnya di depan banyak orang. Ia tidak merasa tersinggung dengan anaknya yang berbuat dosa di depan matanya sendiri. Akibat lebih lanjutnya adalah perbuatan-perbuatan dosa akan menjadi merajalela, sehingga dari itu menyebarlah kerusakan di muka bumi. Bila kerusakan telah menyebar, maka turunlah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dosa membuat seseorang tidak mempunyai rasa malu. Artinya bahwa seseorang yang biasa berbuat dosa lama-kelamaan tidak merasa berdosa. Bahkan ia merasa malu berbuat dosa di hadapan siapapun. Ingat bahwa yang membedakan antara manusia dan binatang adalah bahwa ia mempunyai rasa malu. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu tidak mempunyai rasa malu, maka kerjakan apa yang kamu sukai. Artinya bahwa seseorang yang terbiasa berbuat dosa, ia tidak akan pernah mempunyai rasa malu. Bila rasa malu telah hilang, maka hilanglah kebaikan. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Maksudnya bahwa semakin kuat rasa malu dalam diri seseorang, maka akan semakin menyebar kebaikan daripadanya. Demikian masyarakat yang mempunyai rasa malu adalah masyarakat yang baik dan penuh dengan nuansa kemanusiaan. Sebaliknya,
masyarakat yang penuh dengan dosa-dosa adalah masyarakat yang jauh dari kemanusiaan dan penuh nuansa kekejaman, kezaliman, dan kebinatangan. Yang keempat, dosa membuat seseorang semakin jauh dari kebaikan ataupun ihsan. Artinya tidak mungkin bagi pendosa itu berbuat ihsan atau kebaikan. Dengan kata lain, kepada Allah saja mereka berani, apalagi kepada manusia. Ihsan adalah sikap di mana dengannya seseorang tidak berbuat dosa. Sebab dari kesadaran ihsan inilah seseorang benar-benar akan menjaga dirinya dari pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dosa akan menghilangkan nikmat dan menggantikannya dengan bencana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan bahwa diazabnya umat-umat terdahulu adalah karena mereka berbuat dosa. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40 Allah berfirman, فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan oleh dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa tidak mungkin individu yang kotor hidup dalam alam dosa akan melahirkan masyarakat yang baik. Karena itu jalan satu-satunya untuk membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bersih dan beradab, penuh dengan nuansa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jauh dari kerjasama dalam keburukan dan dosa, adalah hanya dengan kembali kepada fitrah, kembali bersungguh-sungguh mentaati Allah dan mengagungkannya, kembali meramaikan masjid, bersahabat dengan Al-Quran, mengendalikan nafsu dari perbuatan-perbuatan dosa, tundukkan setan, hidupkan malam dengan qiyamul lail seperti nuansa selama Ramadan. Ramadan adalah contoh kehidupan hakiki dan kepribadian hakiki seorang muslim sejati. Itulah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan Ramadan sebagai tangga menuju takwa, la'allakum tattaqun. Itu tidak lain karena dari Ramadan akan lahir kesadaran maksimal seorang muslim sebagai hamba Allah, kesadaran yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh manusia, menyelamatkan mereka dari kezaliman dan aniaya, mengajak mereka kembali kepada Allah. Karena itulah fitrah manusia yang hakiki. Akhirnya marilah kita mengikrarkan permohonan maaf kita kepada diri kita sendiri, sebelum kemudian sungkem dan meminta maaf kepada orang tua kita, para guru-guru kita, juga antara sama kita dengan ucapan Selamat Idul Fitri wahai mata, maafkanlah aku, selama ini kau hanya kugunakan melihat kilaunya comberan. Selamat Idul Fitri wahai telinga, maafkan aku, selama ini kau hanya kusumpali rongsokan-rongsokan kata. Selamat Idul Fitri wahai mulut, maafkanlah aku, selama ini kau hanya kujejali dan kubuat untuk memuntahkan onggokan-onggokan kotoran. Selamat Idul Fitri wahai tangan, maafkanlah aku, selama ini kau hanya kugunakan untuk mencakar-cakar kawan dan teman sendiri. Selamat Idul Fitri wahai kaki, maafkanlah aku, selama ini kau hanya kuajak untuk menendang kanan dan kiri dan berjalan di lorong-lorong kegelapan. Selamat Idul Fitri wahai akal budi, maafkanlah aku, selama ini kubiarkan kau terpenjara sendiri. Selamat Idul Fitri wahai diri, marilah kita manusia, marilah menjadi manusia yang kembali kepada fitrahnya yang suci. Selanjutnya, sebelum menutup khutbah Idul Fitri ini,
marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, berdoa dan bermunajat keharibaannya dengan hati yang tulus dan penuh harapan semoga doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha Rahman dan Rahim, Engkau saksikan detik ini dikala mentari bertambah tinggi, sinarnya semakin terasa menyengat badan kami, namun itu sama sekali tidak menghalangi kami untuk tetap duduk bersimpuh di rumah-Mu ini, karena kami masih ingin menyampaikan permohonan dan harapan kami. Allahumma ya Allah, dengarkanlah jeritan dan pekikan hati kami, jeritan dan pekikan hamba-hamba-Mu yang telah diberi banyak anugerah namun lalai untuk bersyukur kepadamu, jeritan hamba-Mu yang mendambakan umat ini bersatu di dalam membangun negeri ini, walaupun masih ada saja orang-orang yang berusaha memecah belah di dalamnya. Pekikan hamba-Mu yang sedang berjuang membangun masyarakat dan negeri ini untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, damai lahir dan batin dalam ridha-Mu. Jeritan dan pekikan hamba-Mu yang terus-menerus berjihad menyalakan api perjuangan dan pengorbanan untuk tauhid dan akidah kami, serta berjuang untuk berkorban untuk hari ini, esok, masa depan negeri dan yang tercinta ini. Allahumma ya Allah, terlalu banyak rasanya dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Karenanya di hari yang suci dan mulia ini, kami mohon ampunan-Mu ya Allah, sehingga bersihlah jiwa dan raga kami dari dosa dan kesalahan tatkala ajal nanti menjemput dan mengantarkan kami menuju ke hadirat-Mu. Allahumma ya Allah, tampakkanlah yang hak itu jelas haknya di depan kami, dan mudahkanlah kami untuk bisa menempuhnya, dan tampakkanlah yang batil itu jelas batilnya di hadapan kami, dan mudahkanlah kami dalam menjauhi bahkan memeranginya. Allahumma ya Allah, berilah kami kemampuan, berilah kami kesempatan untuk dapat menikmati kebahagiaan hidup di dunia ini dan kebahagiaan hidup yang hakiki dan abadi di akhir nanti dalam ridha-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.